Tetapi mendengarkan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Mendengarkan tidak hanya sekadar mendengar dengan telinga, kemudian berlalu begitu saja. Mendengarkan harus sampai pada titik simpati. Dalam bahasa Yunani, simpati berasal dari dua kata, sim yang berarti sama dan pathos yang berarti perasaan atau kehendak. Maka simpati berarti memiliki perasaan dan kehendak yang sama. Mendengarkan harus sampai pada titik perasaan dan kehendak yang sama. Dalam Injil dan bacaan pertama hari ini, benang merah yang bisa kita tarik adalah bagaimana mendengar dan mendengarkan. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana banyak umat Kristus tidak menerima sosok Paulus yang bertobat karena yang mereka dengar adalah Paulus sang penganiaya. Mereka tidak mendengarkan apa warta rasul tentang pertobatan Paulus. Penginjil Lukas juga mengisahkan bagaimana kontras tindakan yang dilakukan oleh Marta dan Maria berhadapan dengan Yesus sebagai tamu yang mengunjungi rumah mereka. Marta sibuk dengan hal-hal duniawi, dengan mempersiapkan hidangan dan persiapan jasmani lainnya. Sedangkan Maria mengambil tindakan dengan duduk dan mendengarkan Yesus. Sesungguhnya Marta dan Maria mengambil cara yang tepat untuk melayani Yesus yang datang. Tetapi tindakan Maria yang mengeluh, bahkan sampai menyuruh Yesus untuk menegur Maria, adalah tindakan yang kurang tepat. Maria yang duduk dan mendengarkan sabda Yesus mendapat pujian dari Yesus karena tindakan rohaninya untuk memahami kehendak Yesus. Semoga amin. Bagi para pengurus Yayasan Putri Hati Kudus, kepala sekolah dan segenap penderma kami, Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para pengurus Yayasan Putri Hati Kudus, kepala sekolah dan segenap penderma kami. Sudi kiranya Engkau merahmati mereka, sehingga mereka mampu mengemban tugas mereka masing-masing dengan setia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para guru dan para murid di sekolah kita, SMP Asisi Siantar. Allah Bapa yang mendengar segenap permohonan kami berdoa bagi para guru dan para murid sekolah kami, SMP Asisi Siantar. Sudi kiranya Engkau memberkati mereka agar sungguh menjadi insan cendekia demi mengabdi negara dan gereja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para penderita wabah COVID-19, Allah Bapa yang mendengarkan segenap permohonan kami berdoa bagi para penderita wabah COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan hiburlah mereka yang menderita. Lawatilah kami semua dari pandemi virus corona ini, sehingga kami mampu menjalani rutinitas kami kembali.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Sudi kiranya Engkau mendengarkannya, agar bukan kehendak kami, melainkan Oktober. Namun karena 4 Oktober jatuh pada hari Minggu, sehingga baru hari ini kita rayakan secara istimewa. Tentu sebagaimana tadi homili yang disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa kita yang hadir di sini bukan hanya pendengar, tetapi orang yang mendengarkan. Dua kata dari segi makna memang sangat berbeda. Mendengar mambege, mendengarkan manangihon. Ini lebih dalam maknanya. Maka lewat pesta pelindung yang kita rayakan hari ini, semakin beriman kepada Kristus. Semangat Fransiskus hendaknya kita hidupi di sekolah kita ini. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca riwayat hidupnya, santo yang sangat terkenal, dan itu bukan hanya Santo Fransiskus itu, bukan hanya pelindung kita, pelindung sekolah kita, tetapi di dunia ini banyak sekali mengambil nama pelindung sekolah, nama pelindung orang-orang yang simpatisan kepada Fransiskus, karena luar biasa hidup Fransiskus ini. Fransiskus adalah partner dari Yesus, ya. Kemudian Fransiskus juga pencinta segala ciptaan Tuhan. Cacing, ulat, dan semua disebut saudara. Bahkan serigala juga disebut saudara. Nah, kita tahu serigala itu menakutkan, ulat itu menakutkan, tetapi bagi Fransiskus adalah saudara. Maka apalagi kita umat manusia, ciptaan yang tertinggi. Khususnya juga kita mengambil nama Santo Fransiskus menjadi pelindung sekolah kita. Maka marilah Bapak Ibu kita teladani Santo Fransiskus, terutama pencinta damai, persaudaraan, dan cinta kasih tentunya. Maka lewat pesta hari ini, marilah kita Bapak Ibu memulai kembali kata-kata Fransiskus. Mari kita mulai, sebab kita belum berbuat apa-apa. Nah, maka mulai hari ini mari kita berbuat untuk lebih baik, lebih bersaudara, lebih berdamai satu sama lain, lebih mencintai. Juga tadi kita sudah merenungkan sabda Tuhan hari ini, dan ditambahkan lagi renungan yang cukup mendalam dari Bapak Sugiar, supaya dapat kita laksanakan. Tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi mari kita renungkan dalam hati dan mari kita laksanakan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak, Ibu, guru, pegawai yang telah memberikan hati untuk tugas pengabdian di sekolah kita ini. Maka tetap kita bermohon kepada Santo Fransiskus supaya kita didoakan, supaya sungguh-sungguh kita menjiwai, menghidupi, meneladani cara hidup Fransiskus dalam tugas kita sehari-hari. Mencintai anak didik, mencintai sesama kita, guru, pegawai, tanpa memandang rendah ataupun
Bagaimanalah saya katakan ya, tetapi kita bersaudara. Menjadi tugas kita sebagai pengikut Fransiskus mencintai semua orang. Kita melangkah ke acara yang ketiga, merupakan puncak perayaan kita yang kita kemas lebih kurang dua setengah minggu. Maka Dewan Juri yang terhormat, ada 3 kategori perlombaan. Maka sebelum nanti diumumkan pertama berapa peserta, lalu kejuaraan, sebelumnya itu mohon supaya dijelaskan sedikit masukan motivasi untuk peserta didik kita, sehingga mereka paham betul apa sebenarnya katakanlah kekurangan begitu ya. Demikian barangkali untuk Dewan Juri nanti yang mengumumkan. Maka peserta didik kami yang berbahagia, yang barangkali menunggu-nunggu acara ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pengumuman perlombaan. Yang pertama, dengan hormat kami undang Ketua Koordinator Lomba Cipta dan Baca Puisi, Ibu N. Girsang. Mari kita beri tepuk tangan kepada yang mewakili Dewan Juri. Baik, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu, terutama kepada anak didik kami dimanapun berada, baik itu di rumah atau dimanapun. Maka hari ini kita akan mengumumkan siapa saja yang juara pada perlombaan Lomba Cipta dan Baca Puisi. Sebelum saya sampaikan siapa sajakah yang juara-juara dalam Lomba Cipta dan Baca Puisi, maka saya terlebih dahulu menyampaikan kriteria penilaian dalam Lomba Cipta dan Baca Puisi. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama 2 aspek. Yang pertama aspek lomba mencipta, aspek kedua baca puisi. Maka dalam 2 aspek ini kami ambil 6 kriteria penilaian. Dari 6 kriteria penilaian ini, yang pertama kesesuaian tema dengan isi puisi. Yang kedua, keselarasan atau persajakan rima. Yang ketiga, diksi ataupun pilihan kata. Yang keempat, ketepatan ekspresi atau mimik. Yang kelima, artikulasi. Dan yang keenam, intonasi. Baik, dari yang 6 kriteria penilaian, maka kami sudah menilai Bapak Ibu Guru sebagai tim juri. Siapakah yang menjadi pemenang dari Lomba Cipta dan Puisi, yang dimana 75% kriteria penilaian diambil dari Bapak Ibu Guru atau tim juri, 25% dari view. Maka kami simpulkan dan sudah kami lihat penilaiannya, siapakah yang akan menjadi juara dalam Lomba Cipta dan Baca Puisi pada Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Maka akan kami bacakan dari jumlah nilai yang menjadi juara ketiga dengan jumlah nilai 461,9
jatuh kepada anak didik kami Olivia Teresia Gultom. Ya, tepuk tangan. Dari kelas 8A. Juara kedua dengan jumlah nilai 464 jatuh kepada siswa kami Cecilia Sinaga dari kelas 9B. Nah, siapakah yang menjadi juara pertama? Dengan jumlah nilai 575 jatuh kepada anak didik kami. Tetap ini kepada kelas 9. Anjeli Purba dari kelas 9C. Dengan jumlah keseluruhan yang mengikuti pada lomba cipta dan baca puisi, pesertanya 9 orang. Sudah di situ kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi kepada anak didik kami kelas 7, jangan berkecil hati, nanti akan ada lagi perlombaan selanjutnya. Untuk kedepannya anak didik kami kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 tetap semangat dan mengikuti perlombaan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri yang diwakili oleh Ibu Girsang. Luar biasa. Selanjutnya pengumuman lomba storytelling yang disampaikan oleh Ibu E. Haryanja SPD. Kita beri tepuk tangan. Dengan ini kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai tim juri kategori storytelling. Saya sapa dulu anak-anak kami, baik yang berada di rumah maupun di mana berada. Ibu sapa, semoga kalian bisa mendengarkan kami yang ada di sini, Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera buat anak-anak kami dimanapun Anda berada. Di sini kami akan membacakan, saya mewakili tim juri dari kategori storytelling. Saya akan membacakan yang juara 1, 2, dan 3. Dalam hal penilaian storytelling, ada 6 kategori yang kami nilai. Yang pertama adalah kesesuaian materi. Yang kedua adalah kejelasan suara atau vokal. Yang ketiga adalah kelancaran bercerita. Yang keempat adalah ekspresi. Dan yang kelima adalah kejernihan gambar dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah view. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, pada saat ini, dan barangkali inilah yang kamu tunggu-tunggu, setelah sekian minggu, kira-kira 2,5 minggu, kita mempersiapkan diri untuk perlombaan storytelling. Hari ini, pada tanggal 6 Oktober 2020, pada perayaan Santo Fransiskus, Pesta Pelindung Sekolah kita, Ibu akan membacakan para juara dari kategori storytelling. Pada penilaian storytelling, tadi sudah Ibu bacakan ada 6 kategori. Dan jumlah peserta yang terdaftar di sini sebanyak 12 orang. Yang 12 orang ini terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Anak-anak kami, dimanapun Anda berada, Ibu akan membacakan para sang juara dari kategori storytelling. Yang pertama,
dengan jumlah total 1622. Sebagai juara 1 atas nama Meteu Aka Saragi kelas 9B. Luar biasa. Yang kedua dengan jumlah nilai 1606 atas nama Kristi Andini Sibarani kelas 9C. Yang ketiga dengan jumlah nilai 1571 diraih oleh Angelina Esther Siahaan kelas 8B. Demikianlah hasil penilaian kategori storytelling. Kami harap kepada anak didik kami yang belum juara, terutama kelas 7 dan kelas 8 yang lainnya, kami harap untuk selanjutnya kita berlomba membuat yang terbaik sehingga kita bisa seperti teman kita ini yang bisa mendapat juara pada kategori storytelling. Demikianlah hasil pembacaan dari juara 1, 2, 3 kategori storytelling. Kami berharap semua anak didik kami dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan gembira. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri dari Storytelling yang diwakili oleh Ibu Haryanja. Tentunya anak didik kami yang beruntung pada kesempatan ini pastilah bergembira. Mudah-mudahan ada pemotongan angsa hari ini kepada pemenang. Dan yang belum beruntung, sebagaimana yang dikatakan oleh Dewan Juri tadi, masih ada kesempatan. Selanjutnya pengumuman lomba vokal solo lagu-lagu seputar kehidupan Santo Fransiskus yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak R. Hasugia. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak R. Hasugia. Lomba vokal solo lagu Fransiskus Assisi. Nah, sebelumnya ada 14 orang peserta yang mengikuti perlombaan vokal solo kelas 8, kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 ada 14 orang. Dan perlombaan vokal solo merupakan salah satu kategori perlombaan yang mungkin paling diminati ya dalam lomba kita kali ini, karena pesertanya ada 14 orang, lebih banyak daripada perlombaan yang lainnya. Nah, sebelumnya catatan dari kami para juri untuk anak didik kami yang mengikuti perlombaan vokal solo. Adapun kategori yang kami nilai itu sebagai bahan penilaian kami juri ada 3. Yang pertama teknik vokal, ketepatan not, dan kreativitas. Nah, dalam teknik vokal ini di sini kami lihat bagaimana siswa tersebut mengekspresikan diri, mengekspresikan suara lewat vibrasi, artikulasi, kelantangan suara, dan juga teknik-teknik vokal yang lainnya. Nah, sedangkan pada penilaian yang kedua itu penilaian ketepatan not, maka sengaja kami Dewan Juri mengirimkan partitur yang harus diikuti beserta dengan contohnya yang kami kirimkan dari YouTube. Nah, maka yang paling ideal adalah notasi yang tertulis pada partitur yang kami kirimkan dan yang dicontohkan di YouTube SMP Assisi Siantar. Nah, kemudian kategori penilaian yang ketiga itu adalah kreativitas. Di sana bagaimana penghayatan, mimik, ekspresi siswa yang mengikuti perlombaan vokal solo. Nah, menjadi catatan besar, catatan penting untuk para siswa yang menyanyikan lagu Bapakku Satria Jaya, itu sebenarnya ada beberapa part atau beberapa bagian yang kurang tepat, tetapi kita biasakan. Nah, maka mulai dari sekarang sering-seringlah mendengar contoh yang kita kirimkan di YouTube SMP Assisi Siantar supaya lebih paham, lebih tahu bagaimana cara menyanyikan lagu Bapakku Satria Jaya. Nah, untuk anak-anak kami, mari kita biasakan yang benar, bukan kita benarkan yang biasa. Nah, supaya jangan berlama-lama, kita masuk kepada pengumuman lomba vokal solo.
kita mulai dari juara ketiga dengan jumlah nilai 885 jatuh kepada anak didik kami Maini Aritonang, Kelas 9C. ya, tepuk tangan untuk Maini. Juara kedua dengan jumlah nilai 913 jatuh kepada anak didik kami Siskia Silalahi, kelas 8B. Iya. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah sang juara lomba vokal solo dengan jumlah nilai 996, merupakan siswa yang paling banyak view-nya tentunya di lomba vokal solo ini, jatuh kepada anak kami Yosi Manurung, kelas 9C. Iya, luar biasa Yosi. Demikian pengumuman lomba vokal solo, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, dengan demikian pengumuman kejuaraan telah diumumkan tadi oleh Dewan Juri yang terhormat. Maka peserta didik kami yang kami cintai dimanapun Anda berada, untuk pengambilan dan penyerahan hadiah, boleh kita lihat sejenak apa yang ada di depan kita. Sudah ada di sana piala, dan akan ada nanti sepertinya uang pembinaan, dan mungkin nanti akan ada piagam penghargaan. Maka kepada para juara, sang juara dari 3 kategori, mulai besok 7 Oktober 2020 sekitar pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang, Anda boleh datang mengambilnya ke sekolah SMP Asisi Siantar dengan berpakaian rapi, dan kalau memang mau didampingi orang tuanya juga boleh, dan kami tunggu kehadirannya. Demikian barangkali pengumuman dan penyerahan hadiah siogianya hari ini. Dan bagi anak didik kami yang belum beruntung atau belum berhasil pada saat lomba ini, kami Bapak Ibu Guru tetap juga merencanakan membuat kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya motivasi, yang akan kita rencanakan pada hari guru yang akan datang. Akan ada 3 perlombaan sebagaimana yang terjadi pada kesempatan ini. Maka harapan kami, Anda semua sehat-sehat, orang tua kita juga sehat. Jangan lupa tugas-tugas anak didik kami mengirimkan, dan juga tetap kami harapkan jaga kesehatan dan tetap berdoa. Itulah harapan Bapak Ibu gurumu, kurang lebih harap dimaklumi. Dari segi keterbatasan kami Dewan Juri, itulah yang terbaik kami berikan. Keputusan Dewan Juri mutlak tidak boleh diganggu gugat. Demikian barangkali atas perhatian peserta didik kami dimanapun mereka berada, diucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Horas untuk kita.